Yuk. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Ibu Rika. Ya, gimana, sehat? Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Bagaimana ini kabar Ibu Rika? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya. Baik Pak Bambang, tujuan Bapak Bambang, tujuan kita bertemu kali ini sudah tahu apa yang akan kita bicarakan hari ini? Iya, seperti yang sudah kita kemarin-kemarinnya Ya, bahwa hari ini kita akan mengadakan observasi pembelajaran saya dari Ibu Rika. Iya, berarti tujuan kita pertemuan kita kali ini nih, kita akan melakukan observasi ya Pak Bambang. Saya akan melakukan observasi dari pembelajarannya Pak Bambang, dan nanti dari pembelajaran Pak Bambang ini nanti kita bisa berdiskusi kembali nih apa yang ingin kita kembangkan dari Pak Bambang ini. Baik, Pak Bambang, sebelum kita memulai ya Pak Bambang ya, saya ingin bertanya nih, sekarang Pak Bambang yang mau saya observasi itu sekarang kelas berapa? Sesuai dengan jadwal saya hari ini, ya, hari Selasa, tanggal 3 sekarang ini, yaitu kelas 8, kelas 8A. 8A ya. Untuk mata pelajarannya apa Pak Bambang? Mata pelajaran yaitu bahasa Inggris itu. Bahasa Dengan Inggris. materinya nanti dalam observasi nanti pembelajaran saya itu percakapan di dalam telepon, the conversation on the telephone. Percakapan melalui telepon. Melalui telepon. Ya. Baik, Pak Bambang, dari pembelajaran Pak Bambang itu apa sih tujuan pembelajarannya untuk yang kali ini yang akan kita observasi ini? Mengenai tujuan pembelajaran pada observasi ini yaitu tentang siswa atau peserta didik itu mengenal ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam komunikasi melalui telepon. Dan percakapan itu kan dengan percakapan telepon dan percakapan biasa kan ada beda. Nah, di situ siswa harus mengenal terlebih dahulu ungkapan-ungkapan yang sering dipakai dalam telepon. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu mengurutkan komunikasi melalui telepon seperti hello dan lain sebagainya, nanti kan secara berurutan itu ya. Kemudian yang ketiga mungkin ya membuat percakapan, jadi secara berkelompok siswa itu nanti membuat sebuah percakapan pendek di mana percakapan ini adalah percakapan melalui telepon. Setelah dibuat percakapan tersebut, siswa itu mempraktikkan apa yang telah mereka buat, seperti itu. Luar biasa nih Pak Bambang, dari tujuan pembelajarannya itu sudah ada gambaran nih seperti apa nanti pembelajarannya Pak Bambang ini. Nah, Pak Bambang, saya ingin bertanya juga ya, jelas kalau Pak Bambang minta saya observasi atau saya observasi pembelajaran Pak Bambang gitu, pasti ada area yang ingin Pak Bambang kembangkan. Nah, itu apa yang ingin Pak Bambang kembangkan dari hasil observasi ini Pak Bambang? Dalam area pengembangan pembelajaran ini yaitu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berintegrasi itu dengan kompetensi sosial dan emosional. Dan sosial seperti komunikasi, dalam hal ini adalah komunikasi melalui telepon gitu ya. Berarti Pak Bambang itu ingin mengembangkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya, KSE untuk pembelajaran Pak Bambang kali ini gitu ya. Kompetensi sosial dan emosional. Betul. Baik. Nah, jelas dari area yang ingin Pak Bambang kembangkan ini pasti ada strategi-strategi yang harus dipersiapkan oleh Pak Bambang. Nah, apa saja yang Pak Bambang itu persiapkan? Mengenai strategi ya? Iya. Saya jadi cerita nih ya Bu. Iya, monggo. Dari awal persiapan untuk strategi yang akan saya pakai nanti di sini, yaitu saya harus mempersiapkan terlebih dahulu media. Media yang dipakai dalam pembelajaran saya ini conversation on the telephone. Sebenarnya ada dua media, ada dua pilihan. Yang pertama adalah audio dan yang kedua adalah audiovisual. Tapi berhubung ini merupakan KSE sosial emosional, ada emosional juga. Jadi siswa saya sajikan semacam percakapan pendek berupa video. Jadi media yang saya pakai nanti itu
audiovisual media ya, dengan menggunakan Android TV. Menggunakan TV ya nanti ya. Android TV di dalam kelas. Jadi selain audio juga ada video juga, Ya. video percakapan. Iya, benar. Oke, sudah tergambar ini berdiferensiasinya di mana ini. Ya. Kemudian Pak Nanti, Bambang, terus untuk strategi yang selanjutnya yaitu saya membagi kelas menjadi klaster-klaster ya, di mana setiap klaster atau grup di sini terdiri dari berpasang-pasangan itu. Berpasang-pasangan, sekiranya nanti bisa murid itu berkomunikasi melalui telepon kan secara berpasangan sih. Nah nanti setelah dalam pemilihan grup, saya memilih grup tersebut dengan menggunakan kemampuan siswa. Ada yang siswa yang bisa saya sandingkan dengan siswa yang agak bisa, dan seperti itu. Saya tidak mengatakan tidak bisa, tapi agak bisa, gitu, agar mereka, kata-kata adalah doa. Iya betul. Tidak ada yang tidak bisa. Jadi setelah grup itu dibuat, saya menjelaskan seperti kegiatan inti. Saya memutar sebuah video tersebut dan siswa disuruh untuk mendengar. Karena bahasa Inggris ini saya rasa berbeda dengan pelajaran seperti matematika ya. Harus habit, kebiasaan untuk mendengar. Nah, semakin kita mendengar, maka kita itu tidak asing dengan apa yang didengar setiap hari seperti itu. Jadi saya sering mungkin menggunakan audio atau mungkin juga video seperti itu. Dan di akhir pembelajaran saya nanti itu, siswa secara berkelompok berpasangan tersebut membuat percakapan pendek, short conversation, yang di dalamnya terdapat percakapan yang ada hubungannya dengan conversation on the telephone, semacam itu. Itu di akhir pembelajaran itu ya. Jadi nanti masing-masing siswanya itu yang berpasangan itu mereka saling berkomunikasi saling gitu berkolaborasi membuat percakapan pendek dulu. Nah, setelah mereka paham baru nanti bisa ditambah sendiri. Oke, baik. Menjadi panjang percakapannya. Kelihatannya ini sudah menarik Pak Bambang ya. Dari cerita Pak Bambang ini luar biasa sekali gitu ya. Bagaimana kalau kita segera mulai? Boleh, silakan. Bisa dipersiapkan mungkin dulu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Sambil kita persiapan untuk observasi. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana beritanya? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Bambang, sudah paham ya kenapa kita ketemu walaupun malam-malam hari Tidak apa-apa. Ya. Jadi dari observasi kemarin Pak Bambang ya, dari beberapa hari yang lalu itu kita akan melakukan refleksi dari hasil observasi kemarin.
Ya, jadi malam ini kita refleksi dari Iya, betul. pasti kemarin ya Bu. Betul, iya. Oke, siap Pak Bambang. Saya ingin menyampaikan dulu ya. Kemarin di observasi kemarin Pak Bambang itu saya lihat sudah sangat luar biasa gitu loh, dari pembelajaran budaya sudah kelihatan, kemudian ada kompetensi sosial emosional juga sudah terlihat, anak-anak juga antusias. Nah, Pak Bambang, saya ingin bertanya ke Pak Bambang ya, dari tujuan pembelajaran yang sudah pernah kita bicarakan di awal gitu loh, menurut Pak Bambang itu apakah sudah tercapai belum tujuan pembelajaran yang kemarin? Ya, terima kasih Bu Linda. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih karena sudah mengobservasi pembelajaran saya. Menurut saya adalah pembelajaran tersebut saya merasa senang. Saya senang, antusias karena tujuan pembelajaran sudah tercapai. Anak-anak juga dalam pembelajaran dalam kelas lebih antusias karena pada pembelajaran tersebut menggunakan media yang membuat anak-anak merasa tertarik, dan apalagi audio visual sehingga pemahaman lebih maksimal buat anak. Iya, luar biasa ya Pak Bambang ya. Kemudian Pak Bambang ya, kemarin kan Pak Bambang minta kepada saya itu untuk yang saya observasi adalah area pengembangan yang ingin Pak Bambang kembangkan itu adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional. Nah, menurut Pak Bambang itu apakah di mana yang menurut Pak Bambang itu sudah baik gitu loh, dan bagian manakah yang menurut Pak Bambang itu masih perlu diperbaiki? Iya, gimana Pak Bambang? Dari segi di lapangan Iya. dalam pembelajaran tersebut kan saya bagi menjadi beberapa kelompok, dan alhamdulillah kelompok tersebut menggunakan kolaborasi yang baik sehingga hasil diskusi anak itu dalam setiap kelompok sudah tercapai, meskipun pada prakteknya kan setelah diskusi itu apa yang mereka buat dipraktekkan di dalam di depan kelas ya Bu ya. Meskipun pada waktu itu ada sih beberapa kelompok yang kurang, istilahnya kurang confident lah untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka buat. Dalam hal itu percakapan di telepon itu, percakapan pendek saja pada waktu itu. Ada sebagian kelompok yang seperti itu yang kurang confident untuk mengucapkan mempraktekkan hasil dari conversation yang mereka buat itu. Nah, daripada itu saya mungkin akan lebih menerapkan, akan lebih berfokus kepada percaya diri anak untuk mengungkapkan melalui pronunciation yang baik dengan cara yang akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan. Baik, berarti yang menurut Pak Bambang itu yang sudah baik itu adalah anak-anak itu sudah berkolaborasi. Sudah baik. Kemudian yang ternyata yang permasalahan kendalanya adalah anak-anak, beberapa anak pada saat berkelompok kemudian kita katakan di depan, kalau tidak salah saya lihat kemarin ya, itu kurang confident, kurang percaya diri, kurang aktif gitu mungkin ya. Baik, dari kendala yang tadi Pak Bambang, menurut Pak Bambang nih apa yang akan Pak Bambang lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa, percaya diri siswa, itu apa Pak Bambang? Mungkin menurut strategi bagaimana menerapkan membuat confidence atau rasa percaya diri siswa itu semakin meningkat. Mungkin dengan cara saya lebih menekankan kepada pronunciation. Mungkin anak-anak itu dalam tim mereka tidak percaya diri untuk mempraktekkan itu karena banyak atau ada sebagian kata yang belum mereka ketahui cara pronunciation-nya bagaimana. Makanya mereka dalam mempraktekannya itu mereka takut. Nah, di samping itu selain menambah pengetahuan di pronunciation-nya nanti, saya juga menerapkan agar anak itu merasa tidak takut kepada bertanya ini bagaimana Pak cara pengucapannya. Mungkin saya akan menerapkan semacam hubungan persahabatan lah dengan murid,
istilahnya friendly relationship with student seperti itu, agar mereka lebih apa ya, enjoy meskipun mereka salah, mereka lontarkan layaknya teman lah Bu, seperti itu. Itu bagaimana caranya Pak Bambang? Penerapannya seperti apa itu? Friendly relationship. Seperti friendly relationship itu seperti apa? Saya menganggap murid itu sebagai teman. Saya menganggap murid sebagai teman. Saya akan lebih menekankan seperti itu nantinya, agar murid tidak merasa canggung di dalam kelas. Ya meskipun ada sih, saya sudah menerapkan ini, tetapi perlu dimaksimalkan lagi. Ada sebagian murid yang masih merasa takut. Saya bukan saya anggap saya teman. Jadi mereka kan lebih terbuka. Berarti Pak Bambang ini lebih ke penguatan karakter kepada siswa gitu Iya, ya. karena dengan apa? melakukan program friendly relationship itu. Dan Oke. enak itu saya rasa untuk menciptakan percaya diri yang agar semakin meningkat. Selain program friendly relationship itu ada lagi mungkin Pak Bambang yang akan Pak Bambang lakukan untuk siswa? Sebenarnya ada banyak lah, salah satunya semacam teknik ya, teknik Gimana? istilahnya teknik chain writing. Chain writing itu seperti ini Bu, asik ini Bu. Chain Itu writing ini seperti game mungkin ya? game, Oke, permainan oke, lah, permainan ya. secara bergiliran. Chain writing di sini guru menyiapkan media seperti media visual, menyiapkan foto bisa. Kalau dilukis dan kandak mungkin Bu, saya tidak jago melukis ya. Saya menyiapkan foto besar, saya tempel di papan tulis, atau menggunakan video juga boleh, lebih praktis. Jadi saya tidak membuat foto tersebut. Siswa dibagi beberapa kelompok dan per kelompok menggambarkan atau membuat kalimat berdasarkan foto tersebut. Nah, di saat itu nanti untuk mengembangkan atau meningkatkan pronunciation, siswa disuruh untuk membaca meskipun salah, lontarkan saja. Saya harap siswa tidak merasa takut seperti itu. Di samping itu kan saya menerapkan friendly relationship, tidak ada tekanan di dalam, kayaknya teman dan teman. Berarti ada dua Pak Bambang yang akan Pak Bambang yaitu program friendly Ya. relationship dan games untuk meningkatkan ya, kemampuan siswa ya. siswa. Oke, Pak Bambang. Dengan program ini ya, selain ini ya Pak Bambang ya, jelas kalau praktek di pembelajaran mungkin sudah ini ya Pak Bambang, yang friendly relationship, ada games gitu. Nah, untuk pengembangan diri Pak Bambang ini, untuk area pengembangan yang akan Pak Bambang ini tingkatkan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSD, apa yang akan Pak Bambang lakukan untuk mengembangkan diri Pak Bambang? Pengembangan diri mungkin yang saya tempuh ada dua. Gimana? Secara garis besar itu pengembangan diri kan yang pertama. Menurut saya ya, Iya. pengembangan diri secara mandiri. Bisa saya menggali pengetahuan untuk mempelajari teknik pembelajaran lainnya yang sekiranya itu positif, baik melalui media sosial, melalui internet lah. Di BMN juga banyak di sana. Di BMN sudah lengkap itu. Di BMN sudah lengkap. Begitu juga saya juga menggunakan pengembangan diri melalui orang lain, teman sejawat yang satu pelajaran guru bidang studi yang sama melalui MBM. Saya juga sering membahas tentang dalam pengembangan diri tersebut. Saya juga menggunakan teknik-teknik tertentu seperti ini juga saya dapatkan friendly relationship dari MBM ke teman sejawat itu, karena saya praktekkan ternyata hasilnya juga Luar biasa sekali Pak Bambang ini. Menurut saya sudah sangat bagus sekali program untuk siswanya ada, untuk pengembangan dirinya juga ada. dan mengembangkannya.
untuk program Pak Bambang yang friendly relationship dengan games itu ada nggak pengaturan penjadwalannya? Ini kira-kira kapan ini? Untuk Saya yang rasa untuk program pengaturan jadwalnya itu jadwal biasa, itu kan terjadi dalam proses pembelajaran. segera mungkin ya. Meskipun ya friendly relationship ini, meskipun di dalam kelas itu kan kita nggak sama semua, meskipun ada sih candaan murid itu yang agak tinggi ya candaan, tapi tidak melampaui batas kelas. Berarti akan segera mungkin akan Pak Bambang lakukan ya dalam pembelajaran Pak Bambang. Juga kayaknya dalam kehidupan di sekolah juga akan Pak Bambang terapkan. Di dalam sekolah dan di luar sekolah. Luar sekolah. Tapi anak kan harus tahu tingkatan tidak serta merta anak langsung menganggap teman terus gurunya dianggap seperti bagaimana, tidak ada batas dari tingkatan. Dan saya yakin Pak Bambang itu juga paham gitu loh apa yang harus dilakukan. Ini sudah ada penjadwalan juga dari Pak Bambang, itu sudah sangat luar biasa. Mungkin Pak Bambang ada lagi yang ini pertanyaan mungkin ke saya atau gimana, sudah Pertanyaan saya cuma seperti ini. gimana Pak Bambang? Saya juga ingin seperti itu. Kita bersama-sama nanti, Iya, Pak kita Bambang. berkolaborasi. Itulah namanya kolaborasi. Saya suka dengan kolaborasi, Baik. saling membantu. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Bambang ya sudah mau melakukan refleksi untuk malam hari ini, dan mungkin kedepannya kalau Pak Bambang butuh bantuan atau kita bisa berkolaborasi bersama, saya siap. Insya Allah. Terima kasih ya Pak Bambang. Kepada Pak Samsul. Iya, baik. Terima kasih Bambang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.